Ya, hello, balik lagi ke channel saya. Di sini saya akan ngomongin hal basic aja ya untuk apa namanya data science algoritma. Ya, dibilangnya DSA ya, data science algorithm. Oke, pertama kita akan coba bikin seperti biasa hello world. And yang kedua kita akan bikin nomor ini random ya, misalnya 3 4 2 5 6 1 lah ya. Oke. Duh, intinya nomor. Ini kita bikin di Python. Nanti kita akan bikin beberapa tempat seperti bikin di PHP. Habis ini kita akan bikin di Java. Habis itu kita bikin di PHP, bikin di Ruby. Setelah itu kita bikin di JavaScript. Jadi kita ngerti secara basicnya gimana sih caranya. Setelah kita tahu beberapa hal, maksudnya diimplement di tempat lain itu gimana. Contoh misalnya kayak gini, saya mau bikin ini jadi list A ya. Untuk A ini kita jadiin split lah. Kita split di spasi, terus kita print aja, print list A. Oke, coba kita jalanin. Oke, jadi hello dan work. Nextnya adalah kita coba bikin dari hello ini jadi list lagi. Jadi gimana caranya? Misalnya kita bilang list of character lah, list C ya. Kita ambil hello aja lah. Jadi list dari list A kita ambil indeks pertama. Bisa kita print list C. List C kita print, coba. Jadi hello. Oke. Terus yang penting adalah kita mau coba pop dia. Jadi kita ilangin yang L ini nih. L ini kita ilangin. Jadi caranya adalah dari list C ini kita pop indeksnya di 2 ya, karena mulainya kan dari 0. Seharusnya dia 3, cuma kita mulai dari 0. Jadi ketika kita print list C, print list C, kita coba print list C. Nah, kita jalanin. Oke, jadi hello. Nah, kita coba ngekat dia jadi 2. Misalnya gini, kita ambil tengah-tengah. Tengah-tengah itu dapat dari panjangnya si list C, kita bagi 2. Ini double slash ini maksudnya floor ya. Jadi kalau misalnya nomornya 5, misalnya panjangnya 5 dibagi 2 jadi 3,5 kan. 3,5, 2,5, entar dia jadi 2 karena kita ngambil yang paling bawah. Kalau ada absolute dia akan ngambil paling atas. Nah, sekarang mid-nya dapat kita, terus kita bilang gini, left-nya adalah list C, kita dapetin dari ini, maksudnya gini, dari sampai ya. Jadi kita ambil dari indeks kita ambil dari indeks karena dia ada di left, indeks sampai ke mid. Terus kita di right, kita akan bilang list C, kita ambil dari mid ke stop. Nah, terus gampangnya adalah kita print aja ini ya, tuh print 2 ini, print left sama print right. Oke. Olah. Sorry. Right-nya kenapa nih? Right-nya jadi hello. Left-nya kan kita dapat he. List C mid right. Ini salah kali. Coba kita lagi. Nah, ini benar. Jadi hello, kita cut jadi hello, kita cut lagi jadi hello. Nah, sekarang kita gimana caranya ini jadi list. Ini kan nggak, karena dia integer itu kan nggak bisa kita iterate ya. Kita bilang aja list B. Nih, kita mau bilang list B itu dari, gampangnya kita bikin ini aja, integer I lah ya, for I in str A. Ini sebenarnya dijadiin satu line ya, asalnya sih bisa for I in A. Nah, itulah, cuma saya bikin jadi satu aja. Atau kalian bisa pakai lambda kalau mau ya, cuma kayak gini aja udah cukup sih sebenarnya. Kita coba print list B. Coba kita print list B. Sorry, STRA ya. Sorry. Maaf saya selalu balik deh. Kita ambil B. Kalau A mah hello world. Nah, gini gampang ya.
Nah, kita akan nge-short ini. Paling gampang sih. Sebenarnya cuma jarang ya. Maksudnya biasanya kalau kalian lagi interview ini dihilangin short begini nih functionnya. Jadi kalian nggak bisa nge-short begini. Nah, kamu bisa kayak gini atau kita bisa balik dia. Jadi kita bilang reverse sama dengan true way. Ini saya balik emang. Daripada saya ngetik terus, saya copy paste aja ya. Oke, kita dapat kayak gini. Terus ada yang penting lagi mungkin untuk iter tools ya. Ini penting banget. Iter from tools, import, ada permutation, ada combination with replacement. Ingatin aja ini penting karena ntar kita akan di akhir-akhir ini kita akan banyak pakai ini ya. Tapi tenang aja, ntar kita juga akan ngerti kok kenapa ini penting. Misalnya gini, item, gampangnya gini aja ya supaya kita gampang. Item pertama kita pakai permutation ya. Kita jadi lihat apa sih bedanya. Permutation saya punya list 1, 2, 3. Kita bagi 2 aja lah ya. Terus kita print si item A. Nah, gampangnya adalah supaya kita tahu beda ini sama yang lain, kita kasih garis aja ya. Nah, garis ini, bawahnya kita garis ini, bawahnya lagi kita garis ini. Nah, kita langsung aja ya supaya nggak 2 kali. Combinations terus terminal dulu. Ini karena banyak pengecekan ya, tapi kayaknya nggak butuh gitu karena emang bahasanya nyampur di folder ini, jadi pengecekannya banyak. Ini jangan disamain ya, ntar takutnya dia akan ngambil yang atas, jadi kayak nggak ada bedanya, padahal sebenarnya variabelnya nge-refer ke yang lain. Nah, kalau kita print, nah lihat ini contohnya ya, ini ada 1, 2, 1, 3, ini permutation nih, ini kan cut pertama ya, ini permutation 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Terus yang ini 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, bla bla bla. Nah, ini combination. Oke, paling gini aja sih. Oh ya, saya lupa. Gimana caranya kita dari tadi mana ya? Hello world ini ya. Hello world. Ini lah, kita dari sini lah ya. Kita akan print dia balik ke string. Mana sih? Nah, ini aja. Kita bilang string si C ini akan jadi join si siapa, hello tadi mana ya. Ini saya ini aja ya supaya nggak pusing. Saya komen si join si list C kan jadi hello kan karena L nya dihilangin 1. Ini kita akan balikin dia jadi string lagi. Ini penting sih, maksudnya kalian tahu gimana cara ngubah integer jadi string jadi integer. Oke, kita lihat jadi hello. Oke, kalau ini maksudnya di join ya, karena dia nggak ada apa-apa. Kalau misalnya kita kasih spasi, dia akan jadi loadnya. Nah, ada spasinya hello. Kalau kita kasih misalnya koma, ntar dia jadi lama banget. Nah, jadi ada komanya. Ini ngejoin list jadi string. Nah, setidaknya kalian tahu gimana caranya ya. Nah, oke. Sampai jumpa. Maaf nih ada kelupaan ya buat penting juga nih sebenarnya. Takutnya nanti nggak ke cover ya. Caranya ini kita mau ngejalanin ini saya komen dulu yang bawah supaya nggak bingung kita ya. Nah, di sini print left kita print juga ya. Di sini kita mau nge-swap di list C ya. Jadi list C yang pertama sama yang list C yang kedua. Jadi yang E sama L ini saya mau swap dia. Ini jadi maaf. List C kedua, list C pertama.
Oke, maaf. Oke, sekarang coba kita print list C ya. C, kita jalanin. Nah, ini jadi kebalik ya. Jadi hello. Cuma problemnya adalah emang ini dari siapa? Dari Python-nya ya. Ini akan jadi kebalik juga. Seharusnya dia kan hello. Nah, ini karena dia udah disimpan di memori. Intinya kita bisa balikin E sama L-nya. Oke. Paling segitu aja. Oke, ini yang terakhir ya buat kita search nih. Nah, sekarang kita coba nih. Jadi kalau misalnya kita ada tutup closure-nya nih perfect, dia akan expect true. Kalau misalnya kayak gini juga nih perfect, dia akan expect kayak gini ya, dia akan expected true. Tapi kalau misalnya ternyata dia beda penutup sama pembukanya, dia expected false. Nah, sekarang kita coba ya, bikin pertama check closure lah ya. Closure. Oke, ini akan ada inputnya terserah apa. Nanti dia pertama kan inputnya kan string ya, kita harus mengubah dia jadi list. Jadi list str sama dengan list dari string ini. Jadi dari string dia akan jadi jadi list. Oke, caranya adalah pertama kita ngekat itu dulu jadi 2. Contoh ini kalau gini, if len dari si list str ini sama dengan 0 ya, kita return true. Nah, else nya kalau misalnya kita potong dia sekarang, potong 2. Lagi gini, if len list str kalau dia nggak genap, kita modulus 2 tidak sama dengan 0, kita return false. Oke, nextnya adalah kita potong dia jadi 2. Kita ambil mid aja ya, len dari si list str ini, list str kita 102. Oke, nextnya adalah kita dapetin left dan right nya. Left nya adalah left nya adalah dari list str ke mid. Jadi kalau list str nya 2 kita sampai ke mid. Terus right nya adalah list str dari mid ke atas. Oke, ini kita dapat left sama right nya. Nah, sekarang untuk supaya kita butuh kalau seandainya kita potong di tengah gini nih, ini kan masih ada yang ketutup nih. Kalau yang complete closure ini kita usahakan kita pop ya, kita keluarin. Jadi complete closure itu kita remove complete closure. Kita butuh ini aja, kita remove complete closure. Jadi remove complete closure itu ada di sini, def remove complete closure. Nah, kita dapetin str ya, sama aja lah. Anggap aja gini supaya nggak pusing, list str 1. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita cek if kita kan cek dia for i in range dari 0 sampai len list str 1. Oke. If list str 1 i ini ada di dictionary array tapi dia bagian values-nya. Oke. Kalau dia ada di sini
seandainya i itu kurang dari 0, kurang atau sama dengan 0, kurang sama dengan 0, nah kita akan return dia false ya, karena berarti dia awal-awal udah begini, ini kan udah pasti salah kan, anggap aja dia gini nih, udah pasti salah nih. Ini kita ambil ke input ke str3, ini udah pasti salah, jadi kita langsung return false aja, return false. Nah kalau misalnya elif i itu lebih besar, kalau misalnya kayak gini kan berarti else nya adalah i itu lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, kita cek sebelumnya, misalnya kita cek if dictionary array ya di list i-1 dan dictionary array dan ini ya, intinya list i-1 ini ada di key ya, ini harus ada di key, jadi kita cek ini harus ada di key, in dictionary array.keys. Kalau seandainya dia ada, if this dictionary array ini tidak sama dengan si list i, berarti kita return false. Oke. Kalau dia sama, kita skip aja. Nah, kalau dia enggak ada di sini, oh ya, kita bikin aja ini list result ya. Kalau dia nggak ada, kalau dia ternyata ada, ini result ini kan nampung semua kecuali yang complete closure ya. Jadi kalau misalnya dia list i nya true, kalau ternyata dia sama, berarti kita ngepop ini dari yang paling belakang. Pop bisa -1, tapi gampangnya aja supaya kita nggak pusing ya, ini kita pop yang paling belakang. Ini kalau dia dictionary-nya kalau dia ada di value, else halo. Oke, kita balik lagi ya ke tempat yang tadi ya. Kita lanjutin lagi nih. Sekarang yang paling kurang adalah dict ya. Kita terakhir nih ya, dict list misalnya. Saya mau ada misalnya ini aja lah ya, gampangnya ya, terus koma ya, ini bagus ya. Terus saya mau dapetin koma penutup dulu. Oke, ini di listnya. Jadi cara gampangnya adalah saya mau ngecek nih apakah list ini itu di dalam di list key. Oke, coba kita jalanin ya. Bentar dulu. Python source Python, kita kasih masuk ke basic list, kita YouTube ya, basic itu list. Nah, kita coba ngejalanin dulu list
Hai tuh list.py, sorry. Oke, sayangnya kita belum print ya. Bentar, kita print dulu deh. Coba kita print true ya isinya ya. Terus tanya apakah list ada di dalam. Ini kan seharusnya nggak ada dalam sini kan. Itu hasilnya harusnya false. Jadi cek dulu. Nah, ini yang kita ngecek dalam key ya. Di Python juga ada, kita bisa ngecek di index list dot values. Oke, coba kita cek lagi. Oke, true ya, dua-duanya true. Nah, ini bisa juga kita manggil kayak gini, for key value in apa namanya, items lah ya. Oke, kita akan print gini. Ini key, oke, ini value. Oke, format. Coba mana format? Oke, format key, value. Coba kita jalanin. Ini key, ini value. Oh, value-nya belum ya. Value-nya kita bilang gini juga. Nah, ya, ini key, penutupnya, ini value-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke praktis ya. Ini ada beberapa hal. Contoh misalnya gini. Kita harus hitung berapa satunya, berapa duanya, berapa tiganya, berapa empatnya, berapa limanya. Caranya adalah paling gampang adalah kita bikin pakai hash. Bikin function dulu ya. Check count lah. Cek duplicate ya, yang paling gampang ya. Nah kan dia duplikasi kan. Kita masukin array. Nanti di sini array-nya adalah for i in array. Gampangnya kita ngomongin kita bikin hash map dulu. For i in array, if i not in, jadi kita cek apakah dia ada di dictionary list dot keys. Ada nggak dia di sini di dalam key-nya? Kalau nggak ada, berarti kita bikin dia. Jadi kita bikin dict i sama dengan 1. Kalau dia ada, kita tambahin jadi dict list dictionary ya, bukan yang aneh-aneh, dictionary i sama dengan hasilnya ya. Dictionary i sama dengan dictionary i plus 1. Tapi di kita bisa juga begini sih, plus sama dengan 1. Lebih gampang ya. Nah, nanti hasilnya kita akan print for i in dictionary list nih. Oh, jangan. Kita gini aja ya. Kayak tadi, pakai items kita. Items kita bilang key, value in items. Kita akan print nomor. Misalnya nomornya apa kali. Jadi misalnya kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya gitulah contohnya. Format, kita masukin key, value. Oke, coba kita print dulu. Nah, ini kita udah masuk ke practice ya. Jadi list practice.py. Kita udah bikin tapi kita belum eksekusi. Nah, 1 3 kali, 2 kali, 3 kali, kayak gini ya. Nah, ada lagi permutation sum. Ini bukan permutation sih. Ini combination. Jadi intinya gini. Saya mau angka-angka yang kalau ditambah itu 8. Misalnya kan kalau ini kan 1 ke 3 4 ya. Itu kan nggak mungkin. 3 ke 7 3 ke 4 7. 4 ke 5 9. Tapi 3 ke 5 ini 8.
Coba seandainya kita tambahin 2 lah ya. 2 ke 6 itu kan juga 8, ya kan? Nah, kita bilang def check check sum. Oke, kita butuh array-nya, array 1 kita butuh n. Array-nya nggak apa-apa lah, kita butuh n ya, n. Berapa sih yang kita cari? Caranya adalah gini, kita dapetin permutation tuh combination list itu sama dengan list dari combination array 2. Nah, ini akan kita coba kita print dulu deh combination list isinya apa. Gampangnya kita ngecek satu-satu aja ya, kan karena kita masih belum tes aslinya kan, jadi masih banyak waktu. Jadi usahakan kita konsepnya dulu. Nah, ini contohnya nih, combinationnya itu 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 bla 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 sampai di iterate ya, entar ke 2, 3. Nah, oke. Kan udah dapatnya jadinya. Oke, ini listnya. Nah, sekarang kita ngecek gini, for ini kan listnya. Kita bilang aja gini, item pertama, item kedua di combination list. Kenapa bisa kayak gini? Karena kan ini isinya 2 ya. Jadi bisa di-iterate. Ini 1, ini 2. Yang kedua ini 1, ini 3. Jadi kalau sumnya dia item 1 plus item 2 sama dengan si n. Kalau dia sama dengan si n, kita di sini bikin penampungnya nih, result list. Kalau dia sama dengan si n, kita tambahin dia ke sini. Dan append ya, append itu item 1, item 2 sebenarnya 2 kali item 2. Kalau misalnya enggak ya udah lewat aja. Nah, terakhir kita akan return si result list ini. Oke. Kita coba print ya. Ini kurang nggak? If. Oke. Kita coba. Jadi bisa ya. 8 itu adalah 1 tambah 7, 2 tambah 6, 3 tambah 5. 8. Oke, sip. Dapat sekarang. Nah, kita masuk ke next-nya ya. Next-nya adalah Oke, kita masuk ke next-nya ya. Next-nya adalah kayak gini nih. Iter tools, kita akan dapetin dictionary dari 17. Misalnya permutation apa aja yang dapatnya 17. Nah, kita misalnya cek combination. Kan ini kan banyak ya. Jadi usahakan kita bikin kita masukin array ya. Kombinasinya yang kita butuhkan adalah apa aja sih yang ditambahin tuh jadi kombinasi pertama. Yang kedua adalah ntar kita intinya kita nyari aja sih mana yang jadi kombinasi. Contoh. Dan terakhirnya kita bilang gini, kita cuma butuh yang hasilnya misalnya ini resultnya 17 array pertama ya. Tapi ini bisa diganti-ganti sih, setidaknya kita ngerti konsepnya aja dulu. Check combination. Jadi check combination ini yang kita butuhkan adalah list kombinasi ini dari combination array, 2. Nah, ini kan masih belum jadi list ya, kita jadiin list dulu, list. Nah,
Coba kita print aja ya. Nah, kalau kita cek ini, terus kita masukin arraynya, apa aja sih yang terjadi? Ini praktisnya praktis 2 ya kita. Nah, agak lebih susah ya. Nah, saya gini, kita kan dapat kombinasi nih, 7 ke 4, 17 ke 5. Nah, kita mau cari semua kombinasi dulu. Ntar baru kita cari semua yang hasilnya 17. Oke? Caranya adalah kita masukin aja ke hash. Dictionary list sama dengan hash. Jadi kita cek, kita iterate dulu for item in list kombinasi. Nah, kalau if list kombinasi, kita bisa bilang gini, item 1, item 2, karena kan semuanya 22 ya. Kalau kita bikin sum dulu. Sumnya berapa nih? Sumnya sama dengan item 1 plus item 2. Kalau if sum in, jadi hasil dari penambahan ini ada di dictionary list.key, ini ya nggak apa-apa lah, .keys, kalau dia ada berarti listnya kita append. Jadi intinya nanti di dictionary list ini ada jumlah dan semua kombinasi penjumlahannya. Jadi di sini kita bilang kalau dia ada berarti dictionary sum sama dengan, kan ini list ya, karena kan kita berharap ini list kan, karena kombinasi. Jadi kita bilang oke, append item, nggak usah sama dengan, udah gini aja lah, saya hapus aja ini malah ngerubah nanti. Item 1 sama dictionary item 2. Oke. Kalau nggak ada, kita bikin dictionary list sum sama dengan, kita kasih list item 1, item 2. Nah, gampangnya adalah di sini kita udah. Nanti kita gini. Kita coba kita return dulu aja ya, return dulu dictionary listnya. Oke. Coba kita print dari check combination list array. Nah, ini kan dapat ya, 0 ini penambahannya adalah 5 plus 5 jadi 0, min 3 plus 3 jadi 0. Nah, sekarang kita coba cari dictionary yang array pertama dari yang kita punya. Misalnya array pertama 17, kita dapetin 17. Mana 17 di sini? Nah, ini dia 17. 17 itu isinya ini, 3 ini. Oke. Kita print array 0, berarti kita dapetin dictionary 17. Terlihat? Nah, kita dapetin ini ya. Nah, tapi ada yang lucu lagi. Jadi dia maunya begini. Ini kan hasilnya 6, 11, tapi dia maunya dikasihnya 6,11 spasi 10,7 spasi 15,2. Ini dia pengen hasilnya kayak gini. Hasil balikannya ya, returnnya. Gampangnya adalah kita dapetin lagi nih, siapa? Dapetin lagi. Gini. Kalau kita pakaiannya ini aja, for i in range len dari si dictionary list 0 ini. Kalau dia if i-nya itu kita modulus 2 enggak sama dengan 0, enggak, modulus 2 sama dengan 0, jadi kita akan di sini kita kasih str ya, str string resultnya apa, kita akan gantiin dia jadi string result, jadi dibalikannya string sebenarnya.
Bagusnya itu sebenarnya balikannya list ya, tapi terus gimana dia maunya list, maunya string. For i modulus 2 sama dengan 0, kita akan tambahin string result ini. Kita jadi gini string resultnya karena dia 2, kita format string result, apa nih kalau itu dictionary array i ya. Ini sebenarnya kalau nggak mau bingung, kita ganti aja lah, ini jadi list result lah ya, supaya gampang, karena nggak bikin capek ngetik. Nah, x result i. Kalau selain itu, kalau dia nggak dibagi nggak nggak kosong, dia akan jadi gini. Nah, kita return ini. Nah, expectednya dia minta begini ya, coba kita lihat. Oke, expected. Nah, udah ya, jadi di sini nggak di koma. Ini caranya. Oke. Jadi di sini kita balik lagi ya. Kayaknya sebelum kita masuk ke sini, saya lupa ada satu lagi ya. Oh ya, ini caranya kita closure ya. Jadi ngecek closure-nya, expected-nya apa. Tapi kayaknya kita ada satu lagi yang kita lupa nih. Kita mau bikin array, isinya itu string. Kayak misalnya contoh gini, array terus misalnya a, terus jadi gabungan antara ini tuh kalau misalnya kita gabungin itu jadi palindrom ya. Misalnya fe 2 terus kita tambahin lagi ef dan c, ini random aja ya, cc atau bb lah. Oke. Di sini kita bikin jadi gini, returnnya itu adalah kombinasi dari palindrom. Misalnya contohnya adalah expectednya, contohnya adalah ar ini ya. Ini kalau 2 digabungin dia akan jadi palindrom. Ini kalau digabungin 2 jadi palindrom juga. Nah, ini ya contohnya. Terus misalnya jadi ini kalau digabungin, lihat ya, kalau kita gabungin bisa jadi palindrom. Sedangkan cc dan bb itu nggak palindrom, jadi nggak kita include dalamnya. Atau kita bisa bilang ba, jadi ntar digabungin ke a ini juga jadi palindrom. Jadi dia masuk ke dalam expected untuk untuk jadi palindrom ya. Gampangnya gini, kita bikin check combination dari list ini, kita ganti aja namanya ya, takutnya list itu udah ada functionnya, soalnya ntar takutnya kita malah ngiban itu. List combination sama dengan list dari combination, ini udah ada combination array, kita ambil 2 combination ya, bukan combination. Oke. Kita bilang print, coba kita cek dulu ya print list combination ya. Kita jalanin ini, copy aja, habis itu kita jalanin terminal 3 ya sekarang ya, bukan 2. Sorry, ini nih, ini aturan nggak koma, ini titik 2 nih, ini juga sama.
Oke, coba expected true. Oh, sorry, ini tuh aturan kita jadiin string aja ya. Jangan dibuka begini. Jadi dia nggak tahu input ini apa. Sebenarnya kita ganti string aja lah. Nah, contoh kayak gini ya. Jadi kita dapat kombinasinya. Nah, ini palindrom, ini bukan. Ini palindrom. Nah, intinya kayak gitu. Nah, kita cuma butuh dapetin yang palindromnya aja. Nah, caranya kita hapus dulu ini. Kita bikin result list. Dari sini kita mau bikin for item in list combination, itu kita bisa combination, karena ini dua-dua, gampangnya kita bikin item 1, item 2 aja deh. Nah, oke. Item 1, item 2. Terus di sini kita bilang str result sama dengan item 1 plus item 2. Oke, terus di sini kita cek palindrom. If palindrom. Nah, nanti kalau misalnya kita cek if palindrom nya benar, append ke result list. Oke. Return result list. Cek palindrom str1. Nah, kita pas aja sekarang ya. Nah, jadi intinya kita pakai ini. Jadi kalau palindrom si str result kita akan ini naikin ke atas nih supaya kebaca. Nah, yang di sini kita akan result list, habis itu kita akan append. Appendnya adalah bukan append ini ya, item 1, item 2. Jadi kita append item 1, item 2. Cuman gampangnya adalah kita cek dulu apakah item 1, item 2 itu udah ada. Kalau udah ada, supaya nggak nggak duplikat, kita bilang if item 1 is item 1 not in result list. Kita copy aja result list. Nah, result list ini kita jadi kalau item 2 not in result list. Oke. Intinya kayak gini. Jadi di cek palindrom ini kita akan bilang kita jadiin list dulu ya, str-nya ya. List str str1 aja supaya nggak salah. Kita bilang ini enggak, str split itu adanya di array. Saya lupa lagi, bentar. List str. Oke, str1. Nah, ini kita coba dulu, kita print ya. Apakah str coba kita print dulu. Nah, iya benar, udah jadi list ya. Jadi udah jadi list karakter ini sekarang. Oke. Nah, sekarang kita akan komen lagi nih. Terus kita potong 2, mid sama dengan len list str1 bagi 2. Terus kalau leftnya itu adalah
list str ke mod lagi ke mid ya. Write-nya sama dengan list str mid. Oke. Terus kita bilang learn left itu kalau nggak sama dengan learn right. Oke. Kita apa yang kita lakukan kalau misalnya contohnya kayak gini ya. Ini kan ada 5 ya. Nah, jadi nanti di sini left-nya itu akan ada cuma FE. Sedangkan right-nya itu ini, right-nya itu 2 FE. Jadi kita ngepop 2 ini, kita buang. Jadi di right pop no. Oke. Terus kita aja for i in range learn dari left if left i itu tidak sama dengan right. Len dari left atau right sama aja ya sebenarnya, karena kan sama-sama 3. Kita ambil left aja dah, minus i minus 1. Kalau dia nggak sama, kita akan return nih, kan kita FE sama F ya. Jadi kita nyocokin dari depan ke belakang. Cuma kan jadi kita nyocokin dari depan ke belakang. Nah, cuma tadi kan kita udah ngebuang 2 ini kan. 2 ini udah kita buang. Jadi sebenarnya ini kita tinggal EF aja. Jadi 2 itu udah kita pop tadi. Gampangnya kita pop, tulisnya gampang strip. Nah, jadi nggak bingungin ya. Jadi kita ngecek ini. Kalau dia nggak sama, kita akan return false. Oke. Nah, terus di sini kita return true. Oke. Kita cek. Oke, coba kita result list combination array print, kita print dulu ya. Nah, lihat kan, jadi ini yang kombinasinya masuk. Oke.